Hai teman-teman, kembali lagi di channel Yogi Agustian di sini. Baik, pada kesempatan video kali ini saya akan bahas mengenai proses produksi foto di studio foto. Tentunya buat teman-teman yang baru datang ke channel ini, jangan lupa kepoin juga video sebelumnya tentang jasa pas foto ya. Bisa klik tombol subscribe-nya untuk membantu channel ini supaya lebih maju lagi. Oke, tanpa basa-basi kita mulai saja dari yang pertama. Yang pertama adalah proses reservasi, yaitu untuk booking foto studio itu sendiri. Jadi usahakan kalau misalkan ada yang mau foto studio itu harus ada perjanjian terlebih dahulu jam berapa, sehingga tidak ada yang namanya antrian yang terlalu panjang begitu. Jadi pastikan semua klien yang datang itu sudah teratur dan kapan mulai memotretnya. Untuk H-1 biasanya saya mengabari kembali klien yang akan dipoto. Jadi untuk mengingatkan kembali ya bahwa pada hari besok itu akan ada pemotretan di jam sekian di studio kita untuk pilihan paketnya yang sudah klien pilih. Setelah klien membalas ataupun mengkonfirmasi bahwa mereka akan hadir, maka segala sesuatu yang akan disiapkan mulai dari properti, kemudian foto, itu harus disiapkan oleh kita, peralatan dan segala macamnya. Nah, pada saat prosesi pemotretan ini saya biasanya untuk mengarahkan pose itu bisa didirect langsung. Jadi teman-teman wajib mempunyai 5-7 pose yang memang bisa digunakan dalam setiap pemotretan studio foto. Jadi kesananya biasanya klien juga mengalir ya, karena kita sudah kasih pose, kita sudah kasih permulaan, jadi mungkin kesananya juga pasti akan mencair. Itu tergantung daripada komunikasi kita terhadap klien yang kita hadapi. Nah, proses pemotretan di studio saya itu dibatasi, biasanya per paket reguler itu sekitar 15 menit. Kalau paket eksklusif itu biasanya sampai 30 menit pemotretan. Itu tidak termasuk ke dalam pergantian kostum. Kalau misalnya ada pergantian kostum, kalau misal ada pergantian kostum, kita bisa browsing untuk mencari pose-pose yang memang relevan dengan jenis foto studionya. Kan ada macam-macam, ada foto studio maternity, foto grup, kemudian foto personal, dan foto kelas. Mungkin ya foto grup, foto kelas banyakan dengan foto kelas yang sedikit. Nah, kemudian tahapan yang berikutnya adalah pemilihan foto yang akan dicetak. Biasanya kalau saya itu menyediakan seperti kartu order atau kartu pilihan foto. Contohnya seperti ini. Sebentar, saya lihatkan dulu. Contohnya seperti ini ya, teman-teman. Kartu pilihan foto. Jadi nanti kita bisa tulis mulai dari nomor file, ukuran, dan frame. Jadi di sini saya sudah siapkan kartunya sesuai dengan kebutuhan saya sendiri atau kebutuhan video studio foto kita sendiri. Jadi itu disesuaikan kembali dengan kebutuhan studio foto teman-teman masing-masing ya, begitu. Agar supaya saat pengeditan itu sudah jelas kita mau mencetak yang mana, mau mengeditnya yang mana, begitu. Dan frame yang dipilih sama klien itu yang mana. Jadi supaya kita lebih cermat dan kita lebih jelas dalam proses nanti tahapan berikutnya. Nah, untuk proses berikutnya adalah proses editing. Kalau saya sendiri, karena memang saya menggunakan teknik fotonya sederhana dan cahayanya flat ya, jadi tidak terlalu masalah untuk tahap pengeditan, karena memang saya meminimalisir supaya tidak banyak terlalu pengeditan. Ini berpengaruh juga ketika teman-teman dalam proses pemotretan. Kalau misalnya pemotretannya acak-acakan, tidak terkontrol, misalnya propertinya acak-acakan ataupun ada kabel yang ini, itu kan masuk juga ke tahap editing, nanti membuat lama juga proses editing. Jadi sebisa mungkin sudah clean saat pemotretan. Jadi ketika proses editing itu tidak banyak yang harus kita edit begitu. Kemudian sama cropping ya. Jadi yang pertama yang kamera raw filter, yang kedua menggunakan cropping, karena memang cropping kan kalau misalnya ukuran 10R kan beda-beda, 4R juga beda-beda ukurannya. Jadi disesuaikan lagi dengan ukuran yang memang akan dicetaknya begitu. Berikutnya adalah tahap pencetakan. Saya biasanya mencetak ke salah satu
studio foto besar ya, itu menggunakan teknologi lab ya, printer lab atau mesin lab, itu menggunakan Kodak. Ada juga yang menggunakan Fujifilm, namun saya lebih suka menggunakan mesin yang Kodak karena saya sudah beberapa survei menggunakan Fujifilm sama Kodak, saya cenderung lebih memilih cetakan dari mesin Kodak itu sendiri begitu. Nah, tahap berikutnya adalah packing ataupun memasukkan foto ke frame. Ini gampang, nanti teman-teman bisa lihat langkah-langkahnya di video berikut. Nah, itu dia video kali ini, mudah-mudahan teman-teman bisa tercerahkan untuk proses produksi di studio foto. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil. Terima kasih, see you.